Wa amma khasaisul makna fa hiya arba'atu aidan. Kalau uslub itu, kemarin kan uslub itu stilistika. Stilistika itu lebih kepada lafaz. Jadi lafaz kalau makna itu berarti ya makna, substansi, maghza, gitu ya, maghza. Jadi wa amma khasaisul makna fa hiya arba'atu aidan. Wa ammalan anapun khasaisul makna utawi pira-pira khususane makna. Dan adapun beberapa khususan makna, bahia yohalih utawi khosaisul makna iku arba'atu papat aidon halih malih, arba'atu 4 aidon juga gitu ya. Jadi makna yang khusus, jadi kekhususan makna di dalam Al-Quran itu ada 4 juga gitu ya. Kekhasan al-ula utawi kang pertama, al-ula yang pertama, at-tawafuqu ma'al akli, at-tawafuqu kesesuaian atau keselarasan ma'al akli beserta akal, wal mantuki dan yang terucap, wal ilmi dan pengetahuan, wal atifati dan rasa. Ini yang pertama, khususan makna di dalam Al-Quran antara akal, terus kemudian yang terucap, terus kemudian pengetahuan dan rasa. Itu sulit sekali mendefinisikan. Jadi saya sering kali merenungi kalau nanti kita mempelajari tentang munasabah Quran, karena ini khusus makna, itu kita menemukan bahwa munasabah Quran itu semuanya atas ijtihad para ulama. Jadi tidak ada referensi dari Nabi tentang bahwa kenapa Al-Fatihah itu diletakkan di paling depan umpamanya. Terus kemudian setelah Al-Fatihah kok surat Al-Baqarah. Apa rahasia di balik susunan ini? Ini murni hampir semua ulumul Quran yang saya baca itu murni ijtihad para ulama. Jadi ijtihadi. Terus kemudian ya umpamanya seperti di tafsir yang saya sebut Muyassar itu mengatakan bahwa di surat Al-Fatihah ini merangkum bahasa secara global yang akan dibahas di dalam Al-Quran. Itu salah satu. Terus kemudian ketika kalau di dalam sorokan Rasulullah dengan malaikat Jibril itu disebut dengan awud, ya, awudul akhirah. Jadi sorokan beliau dengan malaikat Jibril di akhir hayat itu kan 2 kali. Itu susunan yang disorokkan Rasulullah kepada malaikat Jibril itu yang pertama susunannya sebagaimana susunan mushafi itu. Jadi Fatihah, Baqarah dan sebagainya. Nah itu munasabahnya itu murni ijtihad para ulama. Begitu juga tentang bagaimana kita merenungi tentang makna di dalam Al-Quran. Jadi menemukan makna di dalam Al-Quran yang sesuai dengan rasa. Rasa itu kan sangat personal kan? Ya. Jadi umpamanya perdebatan rasa tentang rasa, bahwa tembakau itu rokok itu kalangan tertentu menyatakan bahwa rokok itu nikmatnya tidak ada tandingannya. Tapi ketika sampean disuruh merokok kan batuk-batuk. Itu masalah rasa, tapi materinya kan satu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu dia mampu memberikan efek syifatnya kepada seseorang yang seseorang itu punya daya, kalau dalam bahasa kitab Fathul Manan itu muwafiqun, jadi punya daya korelasi gitu, yang bikuwatil iman gitu ya, bikuwatil aqidah wal iman, itu mampu Al-Quran itu dibuat ruqyah, dijadikan sebagai ruqyah, mantra. Jadi menyembuhkan penyakit apa saja, baik penyakit zahir maupun batin itu melalui ruqyatul Quran.
Tapi kan tidak semua kita bisa sampai pada titik itu. Ya. Itu yang disebut dengan zauq, rasa. Jadi kayak bagaimana kesesuaian makna Al-Quran antara akal, ucapan, rasa. Itu saya sendiri sering merenung begini. Kenapa ya Allah itu di dalam banyak ayat, saya kasih contoh. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya. Jadi Allah kemudian menyampaikan bahwa sebetulnya inna fi khalqis samawat, di dalam Allah menciptakan langit, ya, samawat, langit-langit. Inna fi khalqis sama, penciptaan langit, fi khalqis samawati wal ardi, dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perputaran antara, pergantian antara malam dan siang. Itu ada tanda, ada ayat-ayat bagi orang-orang yang ulil albab. Itu kemudian saya merenung, kenapa Allah menggunakan redaksi yang itu sangat mudah dipahami oleh manusia, gitu. Sangat mudah dipahami oleh manusia. Bukankah Allah itu punya dimensi yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, dimensi mutlaknya, gitu ya, tidak bisa terjangkau oleh manusia. Bisa saja Allah menggunakan ayat yang manusia itu tidak mampu mengakal, tapi dipaksa harus beriman. Kan bisa saja, Allah kan punya kuasa itu. Tapi kenapa Allah menggunakan redaksi yang sangat mudah-mudah? Bahkan kalau kita nalar, kadang redaksi yang digunakan oleh Al-Quran itu, ya, dalam tanda kutip, kalau kita tidak menalar secara lebih detail, itu kita melihat ayat Al-Quran ini apa, gitu. Karena pengetahuan kita tidak mampu menguak makna yang lebih dalam tentang itu. Contoh ketika Allah memberi contoh hal-hal yang sangat sepele, gitu ya. Allah menggunakan redaksi yang innallaha la yastahi, gitu ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ba'udatan fama fawqaha, atau sesuatu yang lebih kecil, lebih rendah. Tapi redaksinya kan pakai fawqa. Fawqa itu kan sama dengan ala. Kalau fawqa itu di atas tapi nggak nempel, gitu. Iya, kalau dalam bahasa Arab. Kalau ala itu di atas tapi menempel. Tapi redaksi di situ fawqaha itu diartikan lebih kecil di bawahnya. Dan yang dikasih contoh oleh Allah itu ba'udah, lalat. Kenapa kok lalat? Kan nggak keren umpamanya kalau dalam nalar kita. Tapi ternyata ketika kita renungi lebih mendalam, Allah menggunakan redaksi innallaha la yastahi, Allah tidak malu umpamanya. Itu punya dimensi makna yang sangat dalam sekali. Bahwa di seluruh ciptaan Allah yang apapun itu, kita tidak akan mampu untuk menandingi ciptaan Allah. Meskipun sekecil apapun, umpamanya ba'udah itu. Makanya di dalam mukjizat Al-Quran itu salah satu contoh yang disampaikan oleh Gus Bah itu kan ba'udah ini. Ya dulu saya sampaikan, ba'udah ini apa mungkin kita bisa menciptakan? Gak usah yang bernyawa, yang gak bernyawa saja, tidak bisa. Sampai beliau mengatakan, ba'udah ini kan punya kelamin. Coba para pembuat trik umpamanya patung, ya, patung itu apa bisa membuat lubang dari kelamin lalat umpamanya? Kan nggak bisa. Itu yang nanti ketika kita renungi itu akan muncul kekaguman yang bahwa semua dimensi Al-Quran itu memunculkan keselarasan makna yang antara akal, hati, rasa itu bisa menerima itu. Begitu. Itu yang mungkin penjelasan untuk menjelaskan, tapi penjelasan yang lebih detail Allah a'lam. Ya. Mantek, kalau mantek itu tentang ya pengucapan. Jadi natoko itu kan mengucapkan. Jadi Al-Quran itu ketika diucapkan saja itu punya dimensi rasa yang berbeda dengan lafaz yang lain. Begitu, lafaz yang lain. Contoh umpamanya kan ada juga lomba tentang musikalisasi hadis, nih sama pernah dengar kan ya, musikalisasi hadis dengan
Ya kalau dalam kita bahasakan musikal Quran kan juga ada yang disebut dengan tilawah. Itu kan berbeda sekali dimensinya. Apa zauk yang kita bisa rasakan musikal hadis dengan tilawah Quran. Gitu. Itu salah satu sir dari makna Quran. Ya. Itu yang pertama. Ats-tsaniyatu quwwatul iqna. Quwwatul iqnaqi wajtidabin nafsi wa tahqiqil ghayati bi nahwi hasimin qati'in. Quwwatul iqna. Ats-tsaniyatu utawi kang kaping 2. Ats-tsaniyatu utawi yang kedua. Iku quwwatul iqnaqi, kuatnya penerimaan. Wajtidabin nafsi, dan ketertarikan jiwa. Ya. Bahasanya sulit sekali nih mungkin saya yang memang sangat kurang bahasa Arabnya, tapi ini memang kalau saya lihat. Dan ketertarikan jiwa, wa tahqiqil ghayati, dan wa tahqiqil ghayati, dan membuktikan kebenaran ghayah itu pencapaian puncak, gitu. Ghayah, tujuan akhir. Binahwi hasimin, dengan contoh yang mutlak, qati'in, dan pasti, ya. Jadi makna Al-Quran itu ketika dimunculkan maknanya itu akan memberikan quwwatul iqna. Jadi siapapun akan menerima secara mutlak, gitu ya, secara mutlak. Karena jiwa ini sangat pasti akan tertarik. Contoh umpamanya dulu ketika awal Al-Quran itu turun, ya, Al-Quran itu berdialektika dengan orang-orang yang sama sekali, secara mayoritas loh ya, sama sekali tidak punya basic pengetahuan tentang kitab suci, secara mayoritas. Ya. Ada beberapa yang mengetahui bahwa sifat kenabian itu terdapat pada diri Rasulullah. Itu kan orang-orang yang punya basic pengetahuan tentang Injil yang masih murni, gitu. Dan itu tidak banyak. Rahib-rahib, gitu ya, rahib Nasrani, dan itu tidak banyak. Akan tapi yang kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya basic tentang pengetahuan kitab sebelumnya, termasuk Rasulullah. Jadi salah satu tafsir dari Ummi, Nabiul Ummi, itu termasuk, seingat saya Ibnu Katsir itu menyampaikan bahwa maksudnya Ummi adalah Nabi itu belum pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu. Ada yang menafsirkan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ada yang menafsirkan Nabi belum pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu. Terus kemudian ketika peristiwa, umpamanya contoh yang konkret di zaman Nabi adalah Al-Quran yang datang berdialektika dengan orang-orang kafir itu dibaca oleh orang-orang yang tidak punya basic pengetahuan tentang kitab suci. Itu kemudian secara mutlak mereka menerima kebenaran Al-Quran itu yang dengan zauk Arabi mereka itu menyatakan bahwa ini tidak mungkin manusia yang membuat, seperti peristiwa Sayyidina Umar. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Jadi bagi orang-orang yang nanti di belakang sini sebetulnya diterangkan banyak panjang lebar nih, bahwa kenapa orang Arab itu sangat mampu menerima Al-Quran, padahal bahasa-bahasa yang di dalam Al-Quran itu banyak orang yang beranggapan orang Arab sendiri itu bukan bahasa Quran, bukan bahasa Arab itu maksudnya. Seperti yang dicontohkan di dalam kitab ini adalah kubaro. Apa makna kubaro? Kubaro wa makaru makron kubaro. Ma makna kubaro? Ada, teman pernah mendengar di dalam kamus kubaro? Yang filsafat Arab namanya. Ada, ya pasti ada kubaro. Contoh lain namanya ya. Ujar, inna hadza syai'un ujar. Ujar. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujar. Apakah ada Tuhan-Tuhan, apakah akan dijadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Gitu.
ini adalah sesuatu yang menakjubkan menakjubkan ujab gumunaken gitu gawoaken bahasa Indonesia, mengherankan. Ini satu hal yang mengherankan. Tuhan itu banyak, ada Tuhan petir, ada Tuhan hujan. Jadi kalau mau bepergian ya minta kepada Tuhan yang mengurus bepergian. Kan orang-orang kafir Quraisy bukan kafir, orang-orang jahiliyah itu kan seperti itu. Terus kemudian Rasulullah memperkenalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana? Permintaan kita itu banyak. Apa Tuhan yang satu ini mampu mengabulkan permintaan kita yang banyak? Itu kan pertanyaan yang disampaikan orang-orang kafir. Ja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Itu apa ya bahasa Arab. Nah, itu orang yang punya basic tahu tentang lughat Arab itu pasti menerima bahwa bahasa Quran ini punya daya tarik makna yang sangat mendalam. Yes, kalau andaikan kita tidak punya basic tentang dzauq lughah gitu ya, dzauq lughah Arab, kita akan mendengar bacaan Quran yang benar itu saja sudah tenang kan hati kita, tenang, enak gitu. Quran ya, jadi sirun min asraril Quran ya, sirun min asraril Quran. Maka hadis Rasulullah bahwa Al-Quran itu syafi'un musyaffa, terus apa itu? Ya sesuatu yang menunjukkan gitu. Baik secara lafaz maupun secara makna. Itu Quran. Maka kata Ustaz Abdullah Darras ya, Syekh Abdullah Darras, dari manapun kita mendekati Quran gitu ya, dari manapun kita mendekati Quran, pasti Al-Quran akan membuka tabir keindahannya. Ketika kita semakin memasuki dimensi Al-Quran semakin dalam, maka Al-Quran akan membuka tirai keindahannya semakin lebar gitu. Jadi semakin kita memasuki dimensi Al-Quran semakin dalam, maka dimensi keindahan Al-Quran ini akan semakin terbuka secara lebar. Itu Al-Quran. Maka tidak ada batas final bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sampai Allah mendeklarasikan, memberikan statement dalam Al-Quran itu, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Satu ungkapan yang Masya Allah. Makanya gitu, kalau nanti saat-saat tertentu sampai punya kesempatan mempelajari satu disiplin ilmu dengan pendekatan Quran, maka akan menemukan fakta yang sangat memukau tentang bagaimana Al-Quran mengungkapkan realitas pengetahuan yang sementara ini belum pernah kita korelasikan dengan Quran. Apa saja. Makanya di dalam teori syajaratul ilmunya Prof. Imam Suprayogo, itu kan akar itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi sumber seluruh pengetahuan itu ya Al-Quran. Atau di dalam Spiderweb-nya siapa itu? Prof. Amin Abdullah. Itu pusat dari seluruh lingkaran pengetahuan itu ya Al-Quran. Intinya adalah Al-Quran. Core, ya, core, the core apa? Core itu bukan tumor. Inti dari. Makanya Al-Quran memberikan statement ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang kami alpakan sedikit pun dari kitab ini. Wah, apapun itu, segala sesuatu. Yang psikologi Bapak. Coba mengkaji tentang psikologi profetik dalam bahasanya Prof. Kunto Wijoyo itu. Psikologi profetik, sosiologi profetik, ekonomi profetik umpamanya. Ya, akan menemukan fakta yang menakjubkan. Ngerti istilahnya? Ya harus ngerti yang sampai mahasiswa. Saya kan bukan mahasiswa lagi. Kajian-kajian kayak gitu itu tidak terlalu lama sekali saya enggak. Terus kemudian nanti mempelajari tentang siklus air. Siklus air menurut fisika dan kimia umpamanya. Dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran,
Bagaimana Al-Quran itu membedakan makna air yang turun dari langit itu dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, itu mengindikasikan apa? Ya, sampai sekarang belum diteliti secara lebih detail. Makanya kemarin ketika saya menguji tentang siklus air menurut Quran, itu pertanyaan saya bukan kok coba terangkan menurut fisika gini, enggak. Pertanyaan saya, seberapa besar persentase Allah di dalam mengatur air ini, siklus air? Ya bingung yang ditanya. Kalau saya ditanya gitu ya 100%. Semuanya atas kendali Allah. Karena seluruh ayat yang mengindikasikan bagaimana air itu bergerak itu atas kendali Allah. Begitu. Jadi mungkin enggak siklus alam ini itu dirubah atas kudratullah? Mungkin enggak? Ya sangat mungkin. Gitu. Jadi siklus air apapun itu, umpamanya yang ekstrim umpamanya. Kita kan berpikir bahwa pesawat yang terbang itu karena kecepatan daya dorong yang dihasilkan oleh mesin jetnya itu, sehingga dia tidak jatuh meskipun bobotnya sekian ribu ton. Andaikan daya dorong ini hilang, daya dorong, daya naik itu hilang, terus kemudian mesinnya mati, itu pasti jatuh atau enggak? Menurut kalian pasti jatuh atau enggak? Pasti jatuh menurut teori sampean. Tapi bi kudratillah ini masih bisa enggak sampai landasan dengan selamat? Masih bisa, sangat mungkin. Jadi itu yang membedakan nalar kita dengan nalar kenabian. Kalau kita masih berpikir sistematis, logis, empiris, terus kemudian fakultatif, materialis, itu sulit untuk menemukan bagaimana kita merasakan Nabi berpikir secara transenden, istilahnya gitu ya. Kalau kita kan pikirannya empiris, gitu ya, logis, sistematis, fakultatif atau mistik, itu pikiran-pikiran kita. Terus pokoknya kalau begini, kalau begini. Padahal realitasnya kan enggak. Sama kan banyak menemukan fakta yang ketika sama hitung begini ternyata enggak. Itu kan banyak sekali. Nah, kita sekarang Al-Quran itu akan memberikan seperti itu. Al-Quran ya, akan yang disebut dengan kuwatul iqna wa bin nafs itu seperti itu. Contoh nih, saya kasih contoh yang konkret. Karena ini sama kan cuma halaman ini gitu. Ya wis tak lama-lama kan gitu maksudnya, daripada saya nanti baca sama nggak punya kitab gitu. Contoh nih, salah satu contoh ayat tentang bahwa Allah memberikan pengajaran kalau kita ingin tenang hatinya itu banyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu logika kita kan bagaimana sampai menjelaskan tentang bahwa zikir itu menenangkan hati. Coba yang teorinya pinter, dengan pendekatan apa saja coba. Siapa yang paling pinter angkat tangan? Atau yang paling cantik angkat tangan? Ayo coba sampean apa saja. Bagaimana penjelasan rasional ilmiah empiris tentang bahwa zikir itu menenangkan hati? Coba, guys. Saya ingin tanya. Tapi sampean merasakan nggak ketika zikir secara sungguh-sungguh loh ya, dengan hadirnya hati, pikiran, terus kemudian menghadirkan Allah di dalam zikir kita, itu hati kita tenang. Kamu merasakan itu? Merasakan. Berarti menerima kan konsepsi Al-Quran yang rasionalitas kita saja itu tidak mampu merasionalisasikan itu. Ya. Semua realitas itu betulnya rasional. Cuma kemampuan rasional kita itu tidak mampu merasionalisasikan. Contoh konkret umpamanya ya, yang mudah jangan yang kayak tadi itu kan agak jauh sekali. Yang mudah, bagaimana sepeda ontel itu bisa jalan dengan dua roda? Coba sama jelaskan. Dua roda, kok dia tidak jatuh itu? Kok bisa? Kok bisa jalan? Kadang sampai jempil terus kok bisa itu? Gimana penjelasan rasionalnya? Itu kan empiris, itu gampang itu. Ayo sama jelaskan.
usah zikir, nggak usah sholat, bahwa sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan jauh sekali. Terus kemudian wudhu, kenapa wudhu itu oleh Allah disyariatkan? Bukankah itu memberatkan sekali? Enak nggak usah wudhu, gitu umpamanya. Tapi ternyata Allah memberikan rahasia bahwa wudhu itu nggak memberatkan, akan tapi liyutahhirakum, untuk mensucikan kalian semua. Terus kemudian Nabi membuat ilustrasi tentang wudhu. Andaikan di depan rumahmu itu ada air yang mengalir atau sungai, terus kemudian kamu cuci kaki dan tangan 1 hari 5 kali, bagaimana keadaannya? Bersih. Itu ilustrasi Nabi untuk menjelaskan lafaz Al-Quran yang mungkin masih mujmal, global gitu. Terus kemudian ditafsirkan atau ditafsiri, dirinci, diterangkan oleh Rasulullah dengan ilustrasi seperti itu. Ayat tentang wudu apa coba? Ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah sampai memberikan bahasa, bukan untuk menyulitkan, enggak. Itu kalau sampean merasional kan bingung kan. Coba, kenapa disuruh wudu? Enggak masuk akal sama sekali, wong yang ngetut pantatnya. Boyo yang diwudu itu pantate, itu bawahnya gitu kan. Itu. Tapi kan sampean menerima itu sebagai bahwa itu syariat Allah untuk mensucikan kita. Terus kemudian didekati melalui pendekatan medis, wudu itu diterima. Baru sekarang ketika ada alat-alat tentang diterima ya, bahwa wudu itu menyehatkan dan sebagainya, semakin menyehatkan pendengaran. Saya nggak tahu itu, tapi banyak pendekatan ilmiah yang memaknai tentang wudu itu. Tadi coba penjelasan tentang sepeda ontel, rasional kan? Ya, empiris, maksudnya ya sangat harus melihat fakta itu harian, setiap hari melihat itu. Tapi kan rasionalisasi kita nggak mampu menjelaskan itu. Kok iso ya montar itu? Kok bisa nggak jatuh itu? Nah, itu kan sederhana itu. Banyak hal yang sederhana yang itu. Apalagi Quran yang kebenarannya mutlak. Itu. Makanya sampai Allah qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka ketika ayat Al-Quran datang, itu sikap terbaik bagi kita adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Suruh sholat di sholat. Kalau usah mikir diterima atau enggak, belum bisa khusus sholat aja. Ya, wudu is wudu gitu aja. Suruh sodako ya sodako gitu. Gitu ya. Apalagi pokoknya itu. Okay. Berikutnya ats-tsalitsatu utawi yang ketiga. Al-masdaqiyatu, kredibel. Apa kredibel itu? Benar ya. Wat tatabuki dan cocok gitu ya, sesuai. Ma'ahdatsi tarihi sartane beserta keadaan kesejarahan. Kalau dalam bahasa ilmiah itu begini, apa? Kan ada yang apa? Historis dan ahistoris ya. Historis itu mampu dilacak kesejarahannya, yang ahistoris itu nggak mampu dilacak. Seperti contohnya peristiwa Isra Mi'raj umpamanya. Bisa dilacak enggak peristiwa Isra Mi'raj itu secara ilmiah, atau mungkin kesejarahannya. Jadi kayak pertanyaannya orang-orang kafir itu ketika mendengar Isra Mi'raj Nabi, itu pertanyaannya kan begini, wahai Nabi, kalau engkau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak ada satu malam gitu ya, coba angkat kakimu. Nabi itu kan begitu kan sama orang-orang kafir, suruh angkat kakinya yang kanan, ya mau Nabi, coba angkat yang satu lagi yang kiri. Itu tidak bisa Nabi punya sifat basyari, tidak bisa.
Akhirnya nggak percaya dengan logika seperti itu orang-orang. Tapi ketika ditanya berapa pintu Masjidil Aqsa dan sebagainya, Nabi menjelaskan secara detail sekali. Gitu. Peristiwa yang seperti itu saja, itu yang disebut dengan nggak bisa dilacak secara sejarah. Nggak mungkin perjalanan yang normal aja kecepatan unta antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih itu, saya lupa, sekitar 1.200 km. 1.200 km itu ya mana? Ya, mungkin ujung Jawa Timur sampai ujung Jawa Barat, mungkin sekitar itu. Apa mungkin bisa dilalui satu malam yang waktu itu tidak ada kendaraan seperti pesawat sekarang? Kendaraan tercepat untuk kendaraan gurun seingat saya adalah unta. Tidak mungkin, tidak rasional. Tidak rasional. Akan tapi itu yang disebut ahistoris kalau dalam ini. Tapi Al-Quran itu semuanya historis, termasuk tentang Isra Mi'raj itu. Ya, Isra Mi'raj itu semuanya bisa dilacak secara ilmiah. Gitu. Terus kemudian sekarang saya jelaskan lagi gitu. Ada pendekatan tentang Isra Mi'raj melalui pendekatan fisika kuantum. Ya. Yes. Saya nanti sama koreksi yang pinter sampai. Bagaimana fisik Nabi yang materi ini itu bisa dijalankan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ayo, di fisika kecepatan cahaya. Jadi materi yang paling cepat di alam ini itu adalah cahaya. Tidak ada yang melebihi kecepatan cahaya. Seingat saya ini, nanti kalau pasti salah ini, tapi seingat saya kira-kira saja 600.000 km per second kalau tidak salah. 600.000 km per second. Berarti lingkar bumi itu berapa toh? Saya lupa lingkar bumi. Ya pertanyaannya ngel-ngel biasa nggak bisa ya toh. Lingkar bumi. Ya ngaji kitab, ya ilmiah itu kan keren. Ya ngerti kitab, fisika kuantum paham itu kan keren. Ya, lingkar bumi. Jadi melingkari bumi itu paling ya butuh sekitar 1 detik aja. Gitu. Kalau kecepatan cahaya. Gitu. Gitu. Ya 600.000 km per second. Jadi per detik. Nah, logikanya begini. Kalau sampean ya dengan fisik seperti ini, itu umpamanya ada ketapel yang kemampuan dorongnya bisa mendorong kita dengan kecepatan cahaya. Itu sama ketika ditaruh ke kapal itu ya, terus kemudian dilempar gitu. Nanti sampai tujuan itu tinggal kentutnya mungkin. Gitu. Semuanya hilang kan, rontok. Jelas rontok dengan kecepatan seperti itu. Bagaimana Nabi bisa dijalankan seperti itu? Terus kemudian kenapa kendaraan yang digunakan oleh Nabi disebut buraq? Apa makna buraq itu? Barkun, kilat yang menyambar, buraq. Jadi kendaraan cahaya yang dinaiki oleh Nabi adalah kendaraan cahaya. Terus kemudian melalui pendekatan fisika kuantum diotak-atik. Gitu. Nabi, kenapa Nabi itu transmisinya dari masjid ke masjid, ya. Terus kemudian dirasional bahwa antara masjid dengan masjid itu punya energi positif yang sangat memungkinkan materi fisik ini dikonversi menjadi cahaya, karena masjid itu memunculkan cahaya. Itu wis wallahu alam, saya nggak tahu kan. Kalau pengen lihat ini baca Terpesona di Sidratul Muntaha, tidak salah ya, bukunya Ustaz Agus Mustafa. Ada yang punya Terpesona di Sidratul Muntaha. Itu. Jadi fisik Nabi yang materi ini dikonversi menjadi cahaya, terus kemudian dijalankan melalui kecepatan cahaya. Jadi sampai Sidratul Muntaha. Tapi sebetulnya kalau itu kita hitung dengan pengetahuan fisika yang mempelajari tentang planet itu apa tuh? Planet dan tata surya, apalah itu, disiplin ilmu itu tidak mungkin. Kecepatan cahaya sekalipun nggak akan mungkin sampai Sidratul Muntaha dengan waktu yang sangat singkat, itu nggak mungkin. Makanya ayat yang memulainya dimulai dengan ayat subhan, ya.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu sudah di luar itu, tapi itu bisa didekati dengan pendekatan ilmiah meskipun tidak sampai pada pengetahuan yang final. Gitu. Jadi kalau kita mendekati Al-Quran dengan pendekatan ambillah apa sama psikologi, ada yang fisika, ada yang kimia, antropologi, akan menemukan fakta yang sangat memukau. Betul. Ya? Dan semakin meyakinkan kita tentang kebenaran Al-Quran, semakin meyakinkan kita tentang kebenaran Al-Quran. Ya. Wal waqi dan kejadian, wal waqi'il musyahidi dan kejadian yang bisa disaksikan. Ya. Wassalamatuhu dan utawi selamatnya Al-Quran ala tulihi atas semuanya minat ta'arudi dari pertentangan. Wassalamatuhu ala tulihi minat ta'arudi wat tanaqudi dan kontradiksi wal ikhtilafi dan perselisihan. Khilafan halih kelawan apa? Perselisihan. Li jami'i kalamil basyari maring li jami'il kalamil basyari bagi semua kalam basyar, ya. Jadi bagi semua bahasa manusia, gitu maksudnya. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak mungkin ada kontradiksi, tidak akan mungkin, gitu ya. Makanya ayat Al-Quran menegaskan begini, andaikan kita merenungi Al-Quran secara detail, secara lebih mendalam, itu kita akan menemukan fakta yang tadi itu. Kita akan pasti menerima kebenaran Quran, terus kemudian terpukau dengan keindahan Quran, semakin melihat fakta yang lebih dalam daripada pengetahuan yang selama ini kita ketahui, makanya gitu. Nah, Al-Quran kemudian membuat statement dengan bahasa yang sangat jelas. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andaikan Al-Quran itu tidak dari sisi Allah, pasti kamu akan menemukan kontradiksi yang sangat banyak sekali. Tapi karena Al-Quran itu bukan dari buatan manusia, tidak ada kontradiksi. Semua kebenarannya mutlak. Kemudian ketika kita belum menemukan kebenaran mutlak Al-Quran itu, yang salah bukan Qurannya, yang salah dimensi kemanusiaan kita, gitu ya. Pengetahuan basic kita yang tidak mau itu ngomongnya, atau belum mampu memuat misteri tentang Quran. Ya seperti contoh ya, kemarin saya kan ngasih tentang Fathul Manan itu sampai bahwa Al-Quran itu syifa, bahwa Al-Quran itu adalah obat, baik obat penyakit dari zahir maupun penyakit batin. Terus kemudian saat-saat tertentu sama mencoba menggunakan Al-Quran itu sebagai ruqyah. Ruqyah itu mantra. Teh ini ada temannya yang sakit gigi, teh ini sampai bacakan ayat Quran. Terus ayat apa saja, Fatihah yang paling mudah, dengan niat agar nanti ketika teman sampai yang sakit gigi itu minum teh ini akan sembuh. Bacakan sampai 70 kali sama. Ketika diminum malah tambah sakit Itu yang salah ayat Qurannya atau sampean yang belum sampai pada titik bahwa fungsi Quran itu belum bisa sampai gunakan. Yang salah yang mana? Ya yang baca. Jadi ilustrasi yang paling mudah begini. Ada senjata lah, pisau. Ini kualitas besinya sangat bagus, ringan dan sangat tajam. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan untuk menggunakan pisau ini secara baik, maka tidak akan berfungsi pisau ini. Mungkin hanya buat pajangan, gitu. Bagi chef chef itu apa? Koki, pisau ini sangat handal, dia bisa mengfilet ikan dengan cepat. Ketika sama mengfilet ya hancur karena itu ilustrasi yang mudah tentang Quran. Makanya ada orang-orang dulu
yang bacanya itu kurang fasih, akan tapi fungsi Quran ini sangat manjur ya. Kan banyak mbah-mbah kita yang ya generasi di atas kita ya, belum jauh sebetulnya, era-era 80 ke bawah umpamanya. Kan banyak yang baca Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih menemukan orang-orang sepuh coba, yes, nggak usah ngetes, nggak usah gaya-gaya, mbah Pak Sendi sampai aku, nggak usah. Yes, pokoknya ketika ada mbah yang baca Quran, sama dengarkan, tak sifat sampai. Sama baca tot lah, merundung gitu ya. Allah kan gitu. Walaupun mbah sama enggak. Itu. Akan tapi mereka zauknya itu kena, sehingga manjur sekali ngobati. Itu Quran ya. Tidak bisa dikalkulasi dengan kalkulasi matematis Quran. Kan tapi pendekatan yang terbaik terhadap Quran adalah pendekatan zauk atau pendekatan imani gitu ya. Kuwatul iman wa kuwatul akidah, maunya seperti itu kalau dalam bahasa kita. Jadi, saya punya cerita nih, karena saya sudah habis nih, besok di fotokopi lagi. Di fotokopi sampai ini saja besok. Saya setiap kali mau ngajar itu mesti bingung cari makna, karena maknanya banyak yang saya sendiri bingung bahasanya itu. Tapi tidak apa-apa, justru untuk belajar, ya, justru untuk belajar. Mungkin nanti di fotokopi sampai ini kan banyak basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ada kajiannya makna itu bagus itu. Sampai ini aja, sampai halaman 52 nanti sama bawah ini. Ada masih banyak coret-coretan tapi nggak terlalu banyak. Sampai 52 nanti setelah itu kita ngaji tafsir. Pokoknya ngaji tafsir itu insya Allah nih, pokoknya ngaji. Banyak hadis yang menerangkan ketika di Fathul Manan, sama kalau nanti pengen ngasih Fathul Manan enggak apa-apa, kapan mungkin seling-seling gitu ya, ini Fathul Manan itu ringkas sekali bahwa orang yang belajar Quran itu ketika dia belajar terus meninggal itu Rasulullah mendoakan bagaimana itu keren pokoknya orang yang belajar Quran. Makanya sampai Nabi memberikan statement khairukum man ta'allama Quran wa 'allam. Betul itu. Yang boleh kita iri adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran. Terus kemudian orang yang dianugerahi oleh Allah Al-Quran itu menjalankan Al-Quran, mengajarkan, mengamalkan itu siang dan malam. Itu kita boleh iri, hasud orang seperti itu boleh. Iri yang dibolehkan oleh Allah. Yang satunya adalah orang yang dikaruniai kekayaan, kan tapi dinafkahkan di jalan Allah siang dan malam, nggak eman-eman. Itu boleh kita iri dengan Quran. Ini ceritanya begini, saya punya mahasiswi yang oleh Allah itu dikaruniai dengan dia tidak bisa bermaksiat secara visual, paham maksudnya? Jadi buta sejak kecil, Mahasiswi ini hafal Quran, selesai Al-Quran itu sebelum dia bisa baca Quran. Gimana ya? Dia belum bisa baca Quran tapi sudah hafal Quran. Karena buta, cara menghafalkannya begini. Dia itu didikte oleh neneknya, yang neneknya sendiri itu nggak bisa baca Quran. Bagaimana? Neneknya nggak bisa baca Quran. Neneknya ini hanya bisa baca Quran dengan tulisan Latin. Masya Allah. Kalau dengan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita lah jauh sekali. Sampai yang sendiri fasih Quran, ya penglihatannya tajam, bahkan OT-OT di pojokan piring aja kelihatan. Itu jauh sekali, itu tidak bisa lihat, belum bisa baca tapi sudah selesai hafalan. Setiap hari, kemarin saya tanya itu Mbak Ayu ini, namanya Mbak Ayu, siapa saya lupa. Mbak Ayu ini setiap hari membaca 6 juz untuk murojaah hafalannya. 6 juz untuk murojaah hafalannya. Jadi 5 hari sekali itu khatam. Kalau dalam metode yang kita kenal mungkin dengan metode Fahmi Bisyauqin gitu ya. Fahmi Bisyauqin. Apa artinya? Fahmi Bisyauqin. Apa makna Fahmi Bisyauqin? Apa? Mulutku dalam kerinduan
Masa enggak gitu? Fami syaukin. Mulutku senantiasa rindu, gitu istilahnya. Ya, rindu untuk mendaras Quran. Fami syaukin. Syauk ini, wah kalau sampean punya ini aja rasa syauk terhadap Quran sudah. Ya. Syauk itu kan coba ada di Arab itu sama saya kasih pelajaran. Sama hafalkan. Ya. Lau katabtu ala qadri syauk. Apa artinya? Lau katabtu ala qadri syauk. Tanafidal qirtas wal midada. Walakin qasaltu ala salam. Apa artinya? Andaikan kerinduanku ini aku tulis, maka akan habislah bilangan dan kertas. Ya. Kan tapi aku ringkas dalam salam. Lau katabtu ala qadri saw, karena fidal qirtas wal midad, walakin qasadtu ala salam. Nanti kalau kirim surat sama orang tua seperti itu, ya. Yang orang tuanya, kuliah itu iki anak. Mungkin kok. Sama kata-kata kayak gitu masa enggak banyak hafal? Banyak hafal kan untuk hiburan lah, gitu ya, untuk hiburan. Yang lain, seneng kayak gitu. Belajar sendiri ya. Lau katabtu ala qadri saw lana fidal qirtas wal midad, walakin qasadtu ala salam. Sauki laki la yu'baru la tu'baru bil lisan. Sauki laki la yu'baru bil lisan. Ya, kalau nggak salah. Kerinduanku terhadapmu tidak bisa digambarkan dengan bahasa lisan, namanya seperti itu. Oh, banyaklah kayak gitu namanya, belajar sendiri ya. As-sabru kas-sibr murun fi madaqatihi lakin awaqibahu ahla min al-asal. Tadi cerita apa nih tentang yang tadi maka ketajaman mata batin itu tidak hanya tidak bisa dibatasi dengan ketika kita tidak mampu melihat. Bahkan saya kenal dosen UIN, sama mungkin kenal Pak Anas. Pak Anas tidak kenal dosen apa saya lupa itu, termasuk juga dosen Brawijaya tapi dosen lepas. Beliau itu oleh Allah dicoba dengan tidak bisa melihat sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Sebelumnya melihat sangat hebat, karya tulisnya luar biasa beliau. Jadi ketika nulis itu beliau hanya menyampaikan terus ditulis sama mahasiswa itu, diketik oleh mahasiswa. Karya tulisnya banyak sekali beliau. Ketika ngobrol sama saya, beliau menyampaikan seperti ini. Alhamdulillah Ustaz, saya ini oleh Allah dikasih karunia tidak bisa bermaksiat secara virtual. Jadi tidak bisa bermaksiat itu sudah karunia yang luar biasa, ya, luar biasa. Ini itu ada pertanyaan? Monggo yang pertanyaan sudah karena habis kan kita punya.